Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sulistiawati SSI MSI, dosen tetap di program studi S1 Manajemen Sumber Daya Akuatik Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti seleksi Serdos yang akan memaparkan mengenai rancangan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengendalian pencemaran perairan dengan kode mata kuliah PIM 2024-2201 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh secara tim atau tim teaching bersama Bapak Dr. Andes Namastra Probosunu MSI. Mata kuliah pengendalian pencemaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai isu, dampak, indikator, serta strategi pengelolaan dan pemulihan kualitas perairan tercemar. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 3 poin utama, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pencemaran air, ruang lingkup, serta isu dan permasalahan pencemaran air secara global. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran indikator biologis, kriteria kualitas air, dan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pengendalian pencemaran air secara fisik, kimia, dan biologi, serta penggunaan teknologi artificial wetlands, serta penerapan good housekeeping pada sektor perikanan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring 100% dengan menerapkan pendekatan student-centered learning. Bentuk interaksi dan pengalaman belajar mahasiswa dirancang melalui berbagai metode aktif, diantaranya lecturing and interactive discussion, penyampaian materi interaktif untuk membangun pemahaman konsep dasar, case-based learning, yakni mahasiswa diberi studi kasus nyata mengenai permasalahan pencemaran perairan di Indonesia untuk dianalisis secara kritis dan kolaboratif. Dan yang ketiga, project-based learning, yakni mahasiswa bekerja dengan kelompok untuk merancang solusi teknis pengendalian pencemaran perairan yang aplikatif. Sistem evaluasi dan penilaian pada mata kuliah ini dirancang secara transparan dan terukur untuk menilai ketercapaian seluruh CPMK yang terdiri dari aktivitas partisipatif dan keaktifan diskusi sebesar 10%, hasil proyek atau studi kasus sebesar 10%, UTS sebesar 40%, dan UAS sebesar 40%. Dengan skema ini, penilaian tidak hanya terfokus pada kognitif akhir, tetapi juga pada proses, keaktifan, dan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa selama semester berjalan. Demikian gambaran umum pelaksanaan mata kuliah pengendalian pencemaran perairan. Selamat menyaksikan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya, ini sudah liburan panjang, saatnya untuk kembali ke kampus. Dan ini adalah pertemuan yang pertama ya. Kalau kemarin teman-teman liburan, banyak hal yang dilakukan, mungkin ada yang magang, ada yang wisata. Nah, sekarang kita di mata kuliah pengendalian pencemaran perairan yang telah teman-teman ambil. Nah, di pertemuan yang pertama ini, mengenai pengantar pengendalian pencemaran air. Tentu di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai RPS ya, rencana pembelajaran. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini mengajarkan tentang pengertian dan ruang lingkup pencemaran, dampak dan indikator pencemaran perairan, baku mutu lingkungan perairan, pengendalian pencemaran perairan, pengolahan air limbah, serta pengelolaan sumber daya perairan tercemar untuk usaha perikanan ya. Jadi basicnya nanti menuju ke usaha perikanan. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan ada 3. Yang pertama ada mampu menjelaskan secara mendalam mengenai kriteria dan penilaian kualitas lingkungan perairan.
dan metode penangkapan ikan ramah lingkungan yang memperhatikan kearifan lokal berdasarkan data dan informasi dengan memanfaatkan e-text untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Kemudian mampu menjelaskan sistem perikanan dan kelautan berkelanjutan meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya akuatik, sosial ekonomi, budidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Dan yang terakhir, yaitu mampu menjelaskan sistem perikanan dan kelautan berkelanjutan, meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya akuatik, sosial ekonomi, budidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Nah, ada CPMK atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang pencemaran air, ruang lingkup dan permasalahan pencemaran air secara global, baku mutu kebutuhan air terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir mampu menjelaskan prinsip pengendalian pencemaran air secara fisik, biologi, dan kimia. Oke. Nah, mata kuliah ini akan diampu oleh 2 dosen. Yang pertama saya, kemudian nanti setelah UTS akan diampu oleh Bapak Dr. Andes Namastra Probosunu MSI. Nah, di pertemuan yang akan saya sampaikan ini adalah pertemuan yang pertama, pengantar pengendalian pencemaran air. Di pertemuan selanjutnya akan membahas masalah pencemaran air dan lingkungan global, kemudian ruang lingkup pencemaran air, hukum termodinamika dan kaitannya dengan pencemaran lingkungan, kemudian pencemaran air dan air itu sendiri, ya, definisi air, sumbernya, dan lain sebagainya. Kemudian ada baku mutu lingkungan perairan. Dan nantinya setelah UTS, adik-adik akan diajar oleh Pak Probo tentang indikator biologis. Kemudian ada pengendalian pencemaran air baik secara fisik, biologi, dan kimia disertai dengan studi kasus gitu ya. Nah, ini akan ada 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS ditambah dengan UTS dan UAS ya. Jadi totalnya ada 16 gitu ya. Nah, ini ada persentase nilainya adik-adik. Dari UAS itu 40%, kemudian proyek atau studi kasus 10%, UIS 10%, UTS 40%. Bagaimana, setuju dengan ini? Setuju ya, kayaknya agak kurang setuju ya mukanya gitu ya. Setuju pasti ya yang ini. Nah, artinya dari yang ini adik-adik, UAS ini atau UTS akan dibantu oleh proyek atau studi kasus dan kuis gitu ya. Nanti jadi kalau UTS atau UAS-nya jelek, jeblok gitu ya, nanti akan dibantu oleh kuis dan juga proyek yang akan diberikan. Proyeknya tadi sudah disampaikan ada dalam bentuk studi kasus. Jadi teman-teman di pertemuan akhir nanti akan ada membahas mengenai studi kasus. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa buku yang saya gunakan. Kebetulan ini adalah buku saya mengenai pengendalian pencemaran perairan dan juga pengendalian pencemaran sampah laut. Selain itu juga ada pencemaran laut dan transfer polutan, ada ekotoksikologi perairan dan juga manajemen limbah padat dan persampahan ya. Tidak semua dibahas dalam buku ini, tapi ada beberapa materi yang saya refer dari buku yang telah saya susun. Dan kebetulan ini adalah buku yang baru saja publish di tahun 2026 ini. So ya. Oke, nah kita lanjut ke materinya mengenai pencemaran. Kira-kira bayangan dari teman-teman, pencemaran itu apa? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Perubahan tata lingkungan baik itu dari manusia itu sendiri ataupun dari lingkungan. Perubahan lingkungan dari manusia? Dari Tata lingkungan? manusia maupun dari lingkungan itu sendiri. Tata lingkungan itu maksudnya bagaimana? Apakah dari kondisi A kemudian berantakan menjadi B seperti itu? Atau seperti apa? Kerusakan sih. Kerusakan. Oke, ada pendapat lain lagi yang disebut pencemaran? Oke, silakan. Penurunan kualitas karena adanya asing masuk. Penurunan kualitas. Nah, yang paling mendekati yang kedua ya, adanya penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas itu disebabkan oleh apa saja? Karena masuknya baik itu makhluk hidup ya, makhluk hidup kalau yang kecil mikrobiologi, bakteri, virus dan sebagainya gitu ya.
Kemudian ada zat. Zat itu bentuknya banyak, bisa padat, cair, gas gitu ya. Kemudian ada energi dan juga komponen lain. Yang kemudian hal tersebut itu karena apa? Oleh kegiatan manusia. Jadi adanya kegiatan manusia itu ada inputan tadi, baik itu zat maupun makhluk hidup dan lain sebagainya ke lingkungan yang nantinya dapat mempengaruhi tatanan. Sebenarnya bukan tatanan, tapi kondisi ya. Bisa lingkungan itu menjadi rusak, kemudian menimbulkan banyak hal gitu ya. Seperti struktur trafiknya nanti akan terganggu. Misalkan ada saat ini apa kira-kira kalau tentang pencemaran yang paling hangat? Pencemaran apa? Sampah. Oke, tadi juga di depan udah ada. Pencemaran sampah. Itu salah satunya gitu ya. Oke. Kemudian ngapa sih kita harus mempelajari mata kuliah ini? Kenapa kira-kira? Oke, silakan. Kenapa pada akhirnya kita perlu mempelajari ini? Karena nanti bakal berpengaruh ke keberlanjutan gitu ya, di mana kita juga kan membutuhkan air untuk hidup, untuk minum, kemudian kita juga berbicara di bidang perikanan ya. Kalau teman-teman di aquaculture itu kan di mana kita perlu membudidayakan ikan dengan menggunakan kualitas air yang baik gitu. Karena kalau kualitas airnya buruk itu bakal berpengaruh ke hasil produksi ikannya. Oke, bagus. Lengkap sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk siapa namanya? Jasmine ya. Jadi seperti itu. Bahwa pengendalian pencemaran mata kuliah ini itu penting kita mempelajari pencemaran untuk tadi. Tapi pada intinya adalah apa? Kita itu di dunia saat ini tuh menghadapi 3 krisis ya di planet ini. Yang pertama adalah perubahan iklim. Pasti teman-teman sudah merasakan adanya perubahan iklim, betul? Betul. Menjadi lebih dingin apa lebih panas? Dingin, panas. Malam ya. Panas ya, menjadi lebih panas. Oh iya. Panjang musimnya juga berubah ya kan. Nah itu adanya perubahan iklim dampaknya banyak gitu ya. Kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, mungkin yang teman-teman lihat gitu ya. Ketika mungkin di waktu teman-teman kecil, waktu orang tua teman-teman ada ikan stoknya banyak gitu ya. Sekarang tidak seperti itu. Nah itu salah satunya karena hilangnya keanekaragaman hayati, bisa menurun bahkan bisa hilang ya, status spesiesnya itu dalam kondisi apa? Terancam punah, betul. Kemudian yang ketiga adalah polusi yang kita bicarakan ini, bahwa adanya 3 krisis yang kita hadapi itu menjadikan kita mempelajari mengenai pencemaran itu adalah hal yang penting. Untuk apa? Untuk sebagai mitigasi agar tidak terjadi kerusakan yang tadi menimbulkan perubahan iklim, kemudian keanekaragaman hayati bisa turun atau bahkan hilang. Jadi gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai pencemaran, sekarang di mata kuliah ini mengenai pengendalian pencemaran. Apa yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran itu? Ya, silakan. Jadi jika disebutkan itu seperti suatu pencegahan atau penanggulangan, karena Pencegahan. dia mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Jika kita ambil contoh kecilnya itu seperti buang sampah pada tempatnya, tidak membuat dan menjadi pencemaran pada lingkungan. Agar tidak mencemari gitu ya. Oke, bagus, betul. Tepuk tangan dong. Oke, ya kurang lebih seperti itu, tapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ya. Yang pertama adalah adanya eliminasi. Kalau kita bicara mengenai eliminasi berarti tereliminir, hilang ya. Jadi menghilangkan sumber polutan sama sekali. Polutan itu datangnya dari mana sumbernya? Nah itu dicari tahu, yang nantinya memang harus dihilangkan atau dieliminasi. Yang kedua adalah reduksi dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Ya, misalkan sampah ya tadi yang kita bicarakan. Nah,
benda bisa dikatakan menjadi sampah ketika kita sudah tidak mau lagi memakai. Iya. Kita memiliki kantong kresek misalkan dari toko, ya. Kita sudah tidak butuh dan dibuang, itu akan menjadi sampah. Tapi kalau kita gunakan lagi itu belum menjadi sampah. Jadi pentingnya untuk memperpanjang masa benda, ya. Dari penggunaan, makanya sekarang ada campaign mengenai bawa botol gitu ya, biar enggak botol plastik gitu ya, nggak ada botol plastik lagi, dan itu dalam bentuk mereduksi atau mengurangi. Kemudian daur ulang. Nah, tidak semua sebetulnya bisa didaur ulang, tapi ada memang beberapa yang bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali limbahnya tadi sebagai sumber daya. Ada yang tahu contohnya apa? Kira-kira? Memanfaatkan galon bekas untuk sebagai pot bunga. Galon bekas sebagai pot bunga, oke, bagus. Apa? Menggunakan produk sisa ikan seperti kulit atau dan tulang dibuat diolah kembali sebagai olahan. Oke, untuk apa kira-kira? Tepung ikan. Tepung ikan, oke, bagus. Bisa tepung ikan. Limbah budidaya bisa dimanfaatkan lagi Bisa. untuk pupuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selain itu yang terakhir ada pengolahan atau treatment. Nah, ini untuk menetralkan polutan sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, jadi ketika nanti dibuang ke lingkungan, biar tidak menimbulkan dampak, maka perlu adanya treatment dulu. Diproses dulu agar safe ketika nanti dibuang ke lingkungan secara langsung gitu ya, tidak dari limbah itu dari industri langsung menuju ke sungai gitu ya, atau langsung menuju ke laut gitu. Nah, bukan yang seperti itu gitu ya. Oke. Instrumen pengendalian ada beberapa. Yang pertama adalah dari baku mutu emisi dan baku mutu air limbah. Ini menjadi batas maksimum yang diizinkan oleh hukum. Kemudian AMDAL, instrumen pencegahan dan perencanaan usaha. Dan yang ketiga itu ada monitoring dan audit lingkungan. Cara memastikan alat-alat pengendalian bekerja secara efektif dan berkelanjutan, gitu ya. Nah, oke. Menurut teman-teman, kenapa mata kuliah ini penting? Kira-kira penting nggak tadi? Penting. Kira-kira kalau penting itu kenapa? Untuk apa ke depannya? Bermanfaat? Bermanfaat. Ke lingkungan seperti apa? Dengan adanya pengendalian pencemaran ini? Lebih terjaga lingkungannya. Lebih terjaga. Agar apa tadi? Tetap berkelanjutan atau sustain. Maka tadi adanya 3 hal yang dialami di planet, penurunan keanekaragaman hayati atau sampai hilangnya itu bisa ditanggulangi ya. Terus selanjutnya apalagi tadi? Polusi ya kan, polusinya bisa tertangani gitu ya. Nah, seorang ahli lingkungan itu tidak hanya dituntut untuk mampu mendeteksi polusi, tetapi wajib mampu merancang sistem yang efisien secara biaya, karena biaya ini menjadi hal yang besar. Kalau tidak ada biaya, tentu dalam mengendalikan pencemaran itu sudah sulit gitu ya. Untuk bisa berjalan tentu harus ada uang ya, oke. Dan efektif secara teknisnya juga efektif ya, tidak hanya biayanya saja bisa murah tapi rumit dan sulit dikerjakan gitu ya. Di era industri hijau saat ini, kemampuan mengendalikan pencemaran adalah kompetensi utama yang dicari oleh sektor industri maupun pemerintah. Nah, intinya kita tidak hanya mencoba memutar balik waktu ke masa sebelum industri itu ada, tetapi kita sedang belajar bagaimana industri dapat berjalan beriringan dengan kelestarian ekosistem. Jadi, ekosistem yang ada saat ini masih bisa dinikmati di masa mendatang, di anak cucu kita, gitu ya. Oke, nah pencemaran apa saja yang kita hadapi saat ini? Sampah, tadi ya sudah disebutkan sampah. Ada lagi? Pencemaran di laut. Iya, pencemaran laut apa aja? Adanya banyaknya mikroplastik di Oke, mikroplastik, bagus ya. Mikroplastik
Ya, ini ada beberapa penelitian saya ya terkait dengan sampah dan mikroplastik. Karena bidang kajian penelitian saya mengenai sampah dan mikroplastik. Ini ada marine debris, itu sampah laut, dan mikroplastik kebetulan ini dilakukan di Pulau Tidung Kecil dan juga di Taman Nasional Sembilang, Palembang. Ada yang pernah ke Sembilang, Taman Nasional Sembilang? Belum ya, itu adalah area mangrove yang masih wild. Mangrove-nya itu tidak segede ini ya. Kalau di Jawa kita lihat segede ini gitu ya. Tapi kalau di Sembilang ini kita memeluk saja tidak bisa. Memang hutan mangrove. Iya, hutan mangrove, masih hutan. Ada harimau di sana. Dan ternyata teman-teman, dari hasil penelitian ini Taman Nasional Sembilang yang jauh dari pemukiman ditemukan mikroplastik. Meskipun sampahnya itu sedikit, justru ada di dekat pemukiman yang sampahnya itu banyak, kandungan mikroplastiknya lebih sedikit. Jadi itu tidak menentukan. Kira-kira ada yang tahu kenapa nggak? Kenapa kira-kira? Karena secara terbawa oleh air ya. Jadi transportnya itu melalui air. Mikroplastik itu dapat diendapkan di suatu wilayah kalau areanya itu tenang. Seperti proses sedimentasi. Jadi dia settle down ya. Dan itu ada interaksi, bisa dijelaskan kenapa mikroplastik itu bisa sampai ke sedimen. Ada interaksi dari densitas plastiknya dengan densitas air ya. Kalau densitas mikroplastiknya itu lebih besar dari air, kira-kira akan, kalau lebih berat akan turun. Iya. Kalau lebih ringan dia cenderung di kolom dan di permukaan. Itulah sebabnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan penambahan densitas seperti adanya biofouling. Jadi permukaan mikroplastik ini akan ditempeli oleh bakteri, membentuk film, kemudian memperberat. Jadi dengan densitas air, maka dia akan lebih berat. Turun. Tapi turun ini juga harus di kondisi arus yang tenang, lebih tenang. Makanya ada sampah mangrove itu tertrap di akar-akar mangrove gitu ya. Di penelitian saya yang ini itu menjelaskan bahwa densitas dari mangrove itu dapat memerangkap adanya sampah, dan itu juga terjadi untuk mikroplastik karena areanya lebih tenang. Begitu juga yang terjadi di coral reef ya. Ada 3 ekosistem besar di laut, 1 mangrove, 2 lamun, dan ketiga adalah terumbu karang. Rumput laut tidak membentuk ekosistem karena dia bisa tumbuh di area koral dan di mangrove ya. Dia bisa di mana-mana, dia tidak membentuk ekosistem gitu ya. Kalau dari koral, dia seperti menerpa koralnya itu menjadi lebih tenang gitu ya. Oke, itu gambarannya teman-teman. Nah, ada satu hal lagi, ini adalah surprise. Silakan untuk di-scan, ada apa di sini? Oke. Oke, waktunya 1 menit. Ini adalah kuis. Silahkan untuk dikerjakan. 1 menit bisa? Bisa. Bisa. Cepet ya. Hanya ada sedikit soal tentang materi tadi. Untuk mengukur kira-kira teman-teman memahami materi yang sudah saya sampaikan atau tidak. Oke, 10 detik lagi. Sebentar, Bu, sebentar. 5 detik lagi, oke?
Sudah, oke, sudah semua ya. Oke, berapa nilainya? 100. Siapa yang dapat nilai 100? Saya dapat. Semua dapat 100. Oke, berarti materinya bisa diterima dengan baik ya di siang hari ini. Oke, kalau begitu teman-teman, untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya di pertemuan kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tak.